Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika PUBG mulai lag, frame drop, dan patah-patah, maka sudah saatnya menggunakan settingan JM Tools. Untuk para pelayar HP kentang, gimana kabar performa HP kalian setelah update PUBG Mobile versi 2.3 yang terbaru saat ini? Apakah FPS-nya masih stabil, ngeframe-nya masih normal, atau malah sebaliknya? Nah, pada video kali ini saya akan bagikan settingan JM Tools khusus update PUBG 2.3 saat ini. Settingan ini cocok untuk chipset Snapdragon, Kirin, Exynos, dan MediaTek. Di beberapa video yang telah saya upload, ada yang bertanya lebih worth it mana antara settingan JM Tools menggunakan GPS custom atau GPS instan. Jadi untuk mengetahui yang mana lebih worth it dan paling cocok untuk HP kentang, sebenarnya jawabannya dari pertanyaan ini ada pada apa yang teman-teman rasakan sendiri ketika setelah menggunakan settingannya. Karena tidak semua HP kentang cocok menggunakan settingan GPS custom. Ada beberapa HP yang lebih optimal performanya ketika menggunakan GPS instan di JM Tools. Di sini saya hanya berusaha berbagi settingan kepada teman-teman sesuai dengan spesifikasi HP kentangnya. Biasanya saya menanyakan soal chipset apa dan RAM-nya berapa agar saya bisa mengarahkan kepada teman-teman settingan mana yang mesti digunakan atau dicoba. Perihal hasilnya itu ada pada teman-teman yang rasakan sendiri. Dikarenakan saya juga tidak memiliki semua tipe HP kentang yang kalian miliki, sehingga saya tidak bisa mengetesnya di semua tipe HP yang teman-teman gunakan perihal hasil dari settingan yang saya bagikan. Namun alhamdulillah saya sangat bersyukur karena ada banyak yang merasa puas dengan settingan JM Tools di channel ini. Meskipun belum semuanya, belum mencakup semua pelayar HP kentang. Oke, karena opening videonya udah cukup lama, mari kita langsung saja ke tutorialnya, so let's go. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Baik, sekarang kita sudah masuk di tutorialnya. Seperti biasa, sebelum menggunakan JM Tools, kita buka dulu aplikasinya. Nah, sebelum menggunakan JM Tools, ada kebiasaan yang sering saya arahkan kepada teman-teman yang mencari settingan di channel ini. Sebelum kita menggunakan JM Tools ini, sebaiknya teman-teman masuk dulu ke PUBG Mobile-nya, gamenya, lalu pilih pojok kanan bawah, pilih setting, lalu pilih grafik, lalu di pojok kiri bawah ada tulisan reset screen, kalian klik lalu klik OK, agar grafiknya kembali default dan kita lebih ataupun pemasangannya nanti lebih optimal. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah selesai melakukan hal tersebut, kita masuk ke JM Tools-nya, tampilannya seperti ini. Kita pilih Tools di pojok kanan bawah. Nah, di sini ada tulisan Tune Up Android System, kita klik. Jadi lakukan ini sesering mungkin. Mau teman-teman menggunakan JM Tools ataupun mau ingin masuk ke PUBG-nya, silakan lakukan tune up Android System agar sistem Android teman-teman itu lebih optimal dalam menjalankan sistem dan aplikasi lainnya. Contoh PUBG Mobile. Lalu klik OK. Setelah kita melakukan tune up Android System, kita kembali. Dan settingan kali ini settingan untuk pengguna RAM 6 ataupun 8GB, sekaligus memberikan settingan kepada teman-teman yang banyak sekali meminta untuk HP Poco S3 Snapdragon 7320G. Jadi mau itu RAM 6GB, RAM 8GB, Snapdragon 730G ataupun 720G. Jadi teman-teman, settingan ini tidak hanya untuk Snapdragon, bisa juga Exynos, MediaTek, dan Kirin. Kalian tinggal sesuaikan saja Exynos berapa setara dengan Snapdragon 730G, begitupun dengan chipset lainnya. Oke, kita masuk ke GPS customnya. Seperti biasa kita pilih varian game yang terbaru. Kemudian kita masuk ke grafik dasar. Kita pilih resolusi. Resolusi untuk pengguna RAM 6GB. Di sini kita bahas dua varian RAM. RAM 6GB boleh memilih 960 dan juga 1024. Sedangkan untuk pengguna RAM 8GB bisa menggunakan 1024 atau 1280x640. Jadi 1080x640 bukan 1020x720 HD. Nah, sekarang saya pilih
paling tengah yang ini 1024 x 576. Lalu pada bagian grafiknya kita pilih smooth FPS. Nah, di sini ada dua varian RAM. Untuk pengguna RAM 6GB Snapdragon 730G ataupun 732G ataupun 720G, pilih Ultra 40 fps untuk Snapdragon yang tadi, dan RAM 6. RAM 6 juga boleh mencoba yang namanya Extreme 60 fps, tetapi saya lebih sarankan untuk menggunakan 40 fps saja. Sedangkan untuk pengguna RAM 8GB dengan Snapdragon yang saya contohkan tadi, bisa memilih Extreme kalau kerasa ataupun kerasa framenya itu lebih terlalu parah saat penurunannya, kembali ke Ultra juga. Mengapa demikian? Meskipun RAM itu tinggi, kalau Snapdragon-nya enggak mendukung, enggak selaras dengan RAM-nya, kita harus menyesuaikan settingan juga. Jadi saya sarankan untuk pengguna RAM 8GB boleh coba dulu Extreme 60 fps. Lalu kalau terlalu berat kita pilih Ultra 40 fps. Nah, di sini saya pilih 60 fps saja. Saya ingatkan kembali, settingan ini bukan hanya untuk Snapdragon tapi MediaTek, Exynos, Kirin bisa menggunakan settingan ini. Lalu pada bagian gaya, pilih sesuai dengan minat kalian. Saya pilih soft. Di bawah ada tulisan MSAA ataupun anti-aliasing, kita aktifkan terlebih dahulu. Lalu kita pilih tingkat MSA-nya 2 kali, FSA-nya 1 kali, anisotropi juga 1 kali. RAM 6GB, 8GB mengikuti settingan ini. Kita tutup. Lalu masuk ke grafik lainnya. Pada format warna, kita pilih 32 bit. Apabila terjadi kesalahan pemasangan, boleh kalian kembali ke sini untuk mengaturnya ke default, karena kadang ada beberapa HP yang belum support format warna 64 bit ataupun, tapi kalau 32 bit sih semuanya sudah support ya. Jadi di sini kita pilih 32 bit. Grafik tingkat rendering kita pilih medium. Sebenarnya boleh kalau ingin lebih ringan kita pilih low. Sini kita pilih low aja. Objek jaraknya kita pilih low. Bahan jaraknya juga kita pilih low. Kemudian kita tutup. Lalu lanjut lagi ke grafik lanjutan. Kita klik. Jenis grafik yang dioptimalkan smooth sesuai dengan yang kita pilih di grafiknya tadi. Grafik smooth. API grafis. Untuk Android di bawah 7 kalian pilih OpenGL 2.0 Improve Game Performance, baik kita RAM 6GB dan RAM 8GB. Sedangkan untuk Android 8 ke atas bisa pilih Vulkan apabila sudah support dengan Vulkan. Klik ya. Di sini saya pilih Vulkan. Nah, di sini ada tulisan grafis tanpa tekstur update. Sedikit saya jelaskan perihal grafis tanpa tekstur update ini. Kalau kalian aktifkan grafis tanpa tekstur update itu, ketika kalian terapkan nanti di PUBG-nya tidak akan ke unlock smooth extreme, tapi performanya tetap 60 fps. Jadi hanya persoalan tampilan saja. Kalau kalian aktifkan grafis tanpa tekstur dengan settingan 60 fps ataupun extreme, di settingan PUBG-nya nggak akan ke unlock settingan smooth extreme-nya. Akan tetapi performanya tetap 60 fps. Karena di sini kita lebih mengoptimalkan performa, bukan memanjakan mata dengan tampilan settingan saja. Jadi lebih baik kita aktifkan grafis tanpa tekstur update. Kita tutup. Nah, kita langsung ke grafik ekstra dulu. Kita masuk grafik ekstra. Grafik ekstra di sini ada pilihan simple shader sederhana, kalian aktifkan. Lalu kita tutup. Jangan langsung tutup. Di bagian tingkat kualitas suara di sini, teman-teman mesti cek terlebih dahulu di settingan PUBG-nya default suara. Settingan untuk HP kalian itu apa? Low atau high? Kalau low, teman-teman pilih low. Tapi bila di sana ada tulisan high, kalian pilih high. Jadi jangan ditingkatkan. Lebih baik menurunkan daripada meningkatkan. Karena suara juga berpengaruh pada performa gameplay kalian. Karena suara juga termasuk dalam proses rendering. Kita tutup.
Lalu kita tutup, kita langsung ke sumber daya ekstra. Sumber daya ekstra di sini kita pilih Active Shape-nya. Kita aktifkan Active Shape, lalu pilih Active Shape, varian Active Shape-nya. Kita pilih iPhone 14 Pro Max New. Kita tunggu proses downloadnya. Apabila proses downloadnya gagal ataupun terjadi masalah, kalian ubah pada bagian cloud server di atas sini. Perhatikan, silakan kalian pilih di antara keempat pilihan ini selain for-nya, karena kalau udah pilih for tapi ada masalah, pilih yang lainnya. Oke, kita tutup. Kita tutup lagi. Nah, di sini kita sudah melakukan settingan. Tinggal cara penerapannya. Banyak sekali yang bertanya kenapa cara penerapannya harus hapus data. Teman-teman, kalau kalian hapus data itu, data kalian tidak akan hilang, tidak akan kehapus apabila kalian mengikuti apa yang disarankan oleh aplikasi GMTools ini. Hapus data lalu aktifkan persediaan file media, kembali lagi ke GMTools-nya, tidak akan menghilangkan data kalian, baik mapnya yang telah kalian download, skin juga, dan lain-lainnya. Asal sesuai dengan instruksi dari aplikasi, ataupun lebih lengkapnya bisa kalian perhatikan di video kali ini. Semoga saja rekaman suaranya tidak terhenti, karena di beberapa video sebelumnya setiap kali ingin cara penerapan pada bagian hapus data rekaman suara pada tutorial ini atau tutorial sebelumnya terhenti. Semoga saja ini tidak terhenti. Perhatikan, klik terapkan, muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini ada instruksinya, kalian baca. Lalu kalian klik saya mengerti, maka akan diarahkan ke info aplikasi. Jadi hapus datanya itu harus via GMTools, jangan langsung hapus data manual. Harus masuk ke info aplikasi ini via GMTools. Kita klik hapus data. Lalu masuk ke persediaan aplikasi, aktifkan persediaan file dan media. Nah, setelah aktifkan persediaan file dan medianya, kita kembali ke GMTools-nya, klik kembali. Oke, sekarang kita sudah ada di GMTools-nya. Jadi di sini kita sudah siap untuk melakukan penerapan. Klik terapkan. Sebelum teman-teman mengklik Boost Now ini, sedikit ada informasi yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Akhir-akhir ini GMTools sepertinya ada sesuatu ataupun bug yang tidak terlalu optimal ke penerapannya, sehingga mesti melakukan 2 kali penerapan. Kadang penerapan pertama itu settingannya belum kepasang, jadi ketika kalian terapkan nanti ini Boost Now, lalu langsung kalian masuk ke settingan PUBG-nya, grafik, kalian perhatikan ataupun kalian cek di gameplaynya apakah tampilan di setting grafiknya itu tampilannya smooth tinggi. Kalau smooth tinggi ataupun smooth high, kalian kembali lagi ke GMTools-nya, lalu terapkan lagi, hapus data lagi persediaan, lalu klik terapkan lagi. Nah, untuk yang kedua kalinya pasti sudah diterapkan secara optimal. Karena kadang ada yang terjadi seperti itu, akhir-akhir ini juga saya juga mengalaminya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Baik, setelah itu mungkin itu saja yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman mengatasi lag dan patah-patah dan frame dropnya di PUBG Mobile update terbaru saat ini versi 2.3. Apabila ada keluhan silahkan keluhkan di komentar, solusi, pertanyaan, ataupun request, rekomendasi video. Saya akan bantu jawab dan saya akan bantu buatkan videonya sesuai dengan kemampuan pengetahuan saya, karena saya juga punya pengetahuan yang terbatas. Masih banyak yang mesti saya juga pelajari. Di sini kita sama-sama belajar. Semoga tutorial kali ini dapat bermanfaat. Saya Anasrul dan saya ucapkan terima kasih telah mengunjungi channel ini. Mohon menekan tombol like sebagai support dan juga jangan lupa subscribe-nya agar teman-teman tidak tertinggal update terbaru dari settingan GMTools untuk PUBG dalam mengatasi lag dan patah-patah. Saya Anasrul dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.